Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama saya Ibu Emi. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab baru. Babnya yaitu pencemaran lingkungan. Ayat dalam Al-Quran berbunyi, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini berhubungan dengan topik kita yaitu pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab pencemaran lingkungan. Kemudian, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan yang tercemar. Lalu, siswa dapat menjelaskan konsep polutan, apa itu polutan. Dan kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kriteria dari polutan. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan suatu ekosistem. Nah, di sini faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang pertama, faktor kegiatan manusia dan yang kedua, faktor alam, terjadi secara alami. Faktor kegiatan manusia contohnya penebangan hutan, penambangan. Setelah itu pendirian pabrik, gitu ya. Kemudian faktor alamiah meliputi gunung meletus, kebakaran hutan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Itu faktor alamiah anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan yang tercemar itu apa saja? Yang pertama, misal di lingkungan kolam, waduk atau danau. Nah, ini di lingkungan tersebut ditumbuhi oleh tanaman eceng gondok yang sangat subur, sangat banyak, sehingga permukaan airnya itu nggak kelihatan. Biasanya seperti itu, maka ekosistem tersebut dikatakan telah tercemar. Contoh yang lain, misal di lingkungan sungai. Nah, di sungainya itu airnya keruh, kemudian ditumbuhi banyak ganggang. Contoh lain di lingkungan, misal di lingkungan kota. Nah, di lingkungan kota tersebut udaranya tidak segar dan banyak kepulan asap. Nah, itu berarti ciri-ciri ekosistem tersebut sudah tercemar. Selanjutnya anak-anak, apa sih itu polutan? Nah, polutan itu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Kriteria polutan itu apa saja? Nah, yang pertama, kadarnya melebihi batas normal, jadi sangat banyak sekali, gitu ya. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Selain itu, polutan juga berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, sekarang tugas harian siswa. Coba perhatikan gambar pencemaran lingkungan berikut. Gambar 1.
gambar 2 dan gambar 3. Gambar 1 di situ ada sungai gitu ya, sungai yang penuh dengan sampah. Gambar 2 itu ada daratan yang penuh dengan sampah pula, suatu area tertentu penuh dengan sampah. Yang ketiga itu adalah cerobong-cerobong asap. Nah, pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu sampaikan terkait gambar 1, 2, 3? Pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 pertanyaan terkait gambar 1, 2, dan 3. Pertanyaan yang ketiga, menurut pendapatmu, sehatkah kondisi lingkungan seperti gambar 1, 2, dan 3? Mengapa demikian? Kemudian pertanyaan keempat, setelah mengamati gambar 1, 2, dan 3, coba jelaskan mengapa terjadi kondisi lingkungan seperti pada gambar. Pertanyaan kelima, menurut pendapatmu, apa pengertian dari pencemaran lingkungan anak-anak? Dan yang pertanyaan terakhir, keenam, setelah mengamati gambar, coba sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Nah, gambar 1 merupakan contoh pencemaran di mana, gambar 2 pencemaran di mana, gambar 3 merupakan contoh pencemaran di mana. Nah, demikian, silakan tugasnya ditulis di buku IPA, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom pada kolom tugas yang sudah Ibu sediakan. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.